Tragedi kemanusiaan di jalur Gaza dan kita. Tragedi kemanusiaan di jalur Gaza tahun 2009, keganasan Israel selama 12 hari menewaskan 1.300 orang dan ribuan luka-luka. Letupan kembang api kematian memakan korban utamanya anak-anak dan kaum perempuan. Konflik terus terjadi justru di negerinya para nabi itu. Seorang wartawan Kompas yang khusus meliput wilayah Israel, Palestina dan sekitarnya mengatakan, "Sering aku bertanya, bisakah wilayah yang sering dilanda kemelut dan pertumpahan darah itu menikmati kedamaian? Bisakah mereka tinggal di wilayah ini dengan menghirup udara perdamaian, hidup dengan aman dan tentram, memperoleh kebebasan dan benar-benar menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat?" Pertanyaan itu terasa aneh jika mengingat di zaman dulu Gaza pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan belajar agama bagi kaum Yahudi, Kristen, dan Muslim. Ternyata pertanyaan itu tidak aneh, karena hanya berselang 4 tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai 2014, yakni di bulan Juli 2014, tragedi kemanusiaan itu berulang lagi di tempat yang sama dengan korban 265 manusia meninggal dan puluhan luka-luka. Paus Fransiskus menelpon Presiden Israel Shimon Peres dan Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas konflik Gaza, wilayah Palestina itu. Bangsa kita memang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, namun memiliki hubungan diplomatik dengan Palestina. Hanya Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid saja yang pernah berani melontarkan gagasan untuk menjalin hubungan dengan Israel yang saat itu tentu saja menuai pro kontra. Apalagi setiap kali ada agresi militer dan pembombardiran oleh Israel ke wilayah Palestina, reaksi sementara orang Indonesia langsung mengecam Israel dan Amerika Serikat yang dianggapnya berpihak pada pendukungnya itu. Reaksi itu antara lain berupa penggalangan dana untuk aksi demonstrasi dengan aneka spanduk kecaman dan aksi menghimpun dana untuk membantu korban di Palestina. Aksi kemanusiaan seperti itu tidak salah. Itu baik-baik saja. Menjadi salah bila ada yang karena sedemikian tinggi tingkat emosionalnya lalu nekat mau berjihad ke sana. Karena niat seperti itu akan sia-sia. Hamas, kelompok garis keras Palestina yang bersenjata canggih dan selalu membalas serangan Israel pun belum pernah mau menghentikan konflik. Apalagi kita yang bertangan kosong hanya akan mati konyol. Dan dengan membaca buku-buku tentang tanah Israel dan Palestina selalu penuh dengan catatan-catatan peristiwa perang. Memperhatikan semuanya itu kita layak prihatin, karena upaya-upaya menempuh jalan damai lewat jalan diplomatik oleh para petinggi dari berbagai negara sering gagal dan kesepakatan gencatan senjata mudah batal. Sebagai umat beriman kita bisa berdosa untuk mereka kita bisa berdoa untuk mereka agar mendapat jalan yang terbaik, dan bagi para korban meninggal yang tidak berdosa
yakni rakyat sipil, arwahnya diterima Tuhan dalam kedamaian abadi. Para korban luka mendapat perawatan dan sanak saudaranya mendapat ketabahan dan harapan. Sesungguhnya dengan konflik-konflik yang terjadi dan reaksi-reaksi rakyat Indonesia atas konflik itu, yakni dengan mengecam Israel dan mendukung Palestina, membawa dampak bagi orang Indonesia yang bepergian atau berziarah ke tanah suci Yerusalem yang terletak di negara Israel. Dampak itu terasa ketika saya beserta rombongan ziarah memasuki wilayah Israel. Penjagaan dan pemeriksaan berlangsung lama dan ketat. Polisi-polisi muda, pria, dan wanita dengan raut muka yang sangar, meskipun saat itu tepat di hari Sabtu atau Sabat. Mengapa demikian? Karena alasan sudah jelas. Berkat informasi media di televisi meliput aksi protes sebagian dari kita, atau lewat media sosial, berita cetak, mereka tahu akan sikap bangsa Indonesia. Mau tak mau kita dicap sebagai bangsa yang anti mereka dan pro dengan Palestina. Demikian yang terjadi sebaliknya pada saat kami memasuki wilayah Palestina, Bethlehem di Palestina. Kami dan siapapun kita bangsa Indonesia yang ke sana akan disambut dengan antusias sebagai saudara. Ketika kami memasuki wilayah Israel, maka guide mesti orang Israel. Dan pada saat memasuki wilayah Palestina, guide-nya pun penduduk yang memiliki tanda pengenal Palestina. Bahkan bukan hanya untuk dua negara itu. Di Emirat Arab, Mesir, dan Yordania, guide-nya masing-masing dari negara yang bersangkutan. Namun demikian, salah besarlah anggapan sementara orang bahwa konflik itu karena motif murni agama. Menanggapi konflik yang terjadi bulan Mei 2014 kemarin, waktu itu Faris N. Mehdawi, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, dalam sebuah wawancara mengatakan, di Palestina orang tidak bisa menebak agama seseorang dari namanya. Abdullah belum tentu Muslim, Isa dan Maryam belum tentu Kristen. Orang Palestina juga tidak bisa dibedakan agamanya berdasarkan model pakaian yang dikenakan. Mungkin saja di sini kesannya menjadi seperti itu karena perjuangan Palestina itu menarik digunakan untuk kepentingan pencitraan kelompok-kelompok tertentu. Palestina juga mengambil dasar negara sekuler yang menghormati kemanusiaan. Kini kami punya dua wali kota Kristen, Vera Babon di Bethlehem dan Janet Michael di Ramlah. Di Palestina ada Natal. Orang yang datang ke sana bakal mengira penduduknya mayoritas Kristen, sebab semuanya merayakan dengan meriah. Saat Idul Fitri, orang akan mengira semua warga Palestina Muslim. Yang menarik, di Palestina kekristenan bukanlah agama impor. Agama lain berasal dari luar Palestina. Namun kekristenan lahir di Palestina. Yesus lahir di Bethlehem, Palestina. Orang Kristen Palestina punya nenek moyang yang bisa jadi adalah orang-orang yang pernah bertatap muka dengan Yesus. Jadi kekristenan adalah agama asli Palestina. Karena itu saya mau mengakhiri tulisan ini, renungan ini dengan sebuah penjelasan bahwa jangan mengkait-kaitkan perang yang terjadi antara Palestina dan Israel adalah perang agama. Sudah jelas
dari apa yang dikatakan oleh Dubes Palestina, yaitu Farid N. Mehdawi. Maka kita harus secara bijak membedakan antara Yahudi sebagai agama dan Yahudi sebagai bangsa, yaitu bahwa ada orang Yahudi yang memeluk Islam, Kristen, Ortodok, Katolik, dan Yahudi sebaliknya ada orang yang bukan bangsa Yahudi namun memeluk agama Yahudi. Demikianlah isu agama dalam perang tersebut bisa kita hapus saja. Tuhan memberkati kita. Amin.